1. Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang selalu melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan pihaknya. Namun, ada beberapa yang melalaikan hak dan kewajiban itu. Agar Indonesia menjadi lebih baik dalam melakukan hak dan kewajiban dengan baik, maka langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah A. Melakukan penegasan terhadap pelaku pelanggaran hak dan kewajiban, B. Menetapkan undang-undang yang lebih tegas dan tanpa pandang bulu, C. Mempertegas pihak yang berwajib, D. Memperbaiki susunan kepemimpinan negara dari pusat hingga daerah agar menjadi lebih baik dan tegas, E. Menanamkan kesadaran pada semua akan pentingnya melakukan hak dan kewajiban dengan baik dan benar. Jawaban yang benar adalah E. Di tengah kehidupan masyarakat saat ini, sangat dibutuhkan adanya kesadaran penuh tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mampu menuju Indonesia sejahtera. 2. Hambatan penegakan HAM di Indonesia sebenarnya bukan karena kurangnya peraturan hukum tentang HAM. Ancaman hukuman berat dalam peraturan hukum tentang HAM Indonesia tidak dapat dilaksanakan akibat A. Tidak adanya pressure dari masyarakat dalam masalah pelanggaran HAM, B. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk pulau, C. Masih lemahnya sikap mental aparat penegak hukum, D. Belum adanya lembaga penegak hukum di Indonesia, E. Terbunuhnya aktivis HAM Munir. Jawaban yang benar adalah C. Ancaman hukuman berat dalam peraturan hukum tentang HAM Indonesia tidak dapat dilaksanakan akibat masih lemahnya sikap mental aparat penegak hukum. 3. Para siswa di sebuah SMA negeri berkumpul di aula sekolah untuk mendengar visi misi yang disampaikan 3 calon kandidat ketua OSIS periode 2020-2021. Seminggu kemudian, siswa berpartisipasi dengan memberikan suara dalam pemilihan ketua OSIS. Pengurus OSIS sengaja membuat tempat pemilihan sesuai alur pada pemilihan umum lembaga legislatif, sebagai sarana belajar bagi siswa terhadap proses pemilihan umum. Berdasar cerita di atas, siswa telah menggunakan salah satu haknya, yaitu hak di bidang A. Sosial, B. Politik, C. Hukum, D. Ekonomi, E. Peradilan. Jawaban yang benar adalah B. Salah satu contoh perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik di lingkungan sekolah adalah pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Ini karena saat pemilihan umum kita menerapkan salah satu contoh perwujudan sistem demokratis di Indonesia berdasarkan Pancasila. 4. Pembukaan lahan secara besar-besaran berpengaruh pada hutan dan satwa. Hutan semakin menipis, dan habitat hidup satwa semakin menyempit. Semakin meluasnya laju kerusakan lingkungan secara sengaja dan tidak terkendali tersebut berimbas pada A. Hak-hak masyarakat menjadi terabaikan, B. Hak dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, C. Hak dan kewajiban masyarakat dapat realisasi, D. Infrastruktur masyarakat yang mampu dimanfaatkan, E. Potensi dan sumber daya masyarakat dapat terlindungi. Jawaban yang benar adalah A. Semakin meluasnya laju kerusakan lingkungan secara sengaja dan tidak terkendali, berimbas pada hak-hak masyarakat menjadi terabaikan. 5. Andi pindah rumah dari Makassar ke Surabaya, sekarang Andi tinggal satu kompleks dengan Anto. Anto penduduk asli Surabaya. Meskipun berbeda suku, Andi dan Anto berteman baik. Suatu malam, musibah menimpa keluarga Andi, rumahnya mengalami kebakaran. Sebagai tetangga dan teman baik, Anto mempunyai kewajiban A. Menanggung semua kerugian akibat kebakaran, B. Mencari berita tentang musibah yang sedang terjadi, C. Meringankan beban yang diderita Andi, D. Memberitahu teman-temannya tentang musibah yang dialami Andi, E. Mencari penyebab kebakaran dan menghitung kerugian yang diderita. Jawaban yang benar adalah C. Meringankan beban yang diderita oleh orang yang terkena musibah, sangat sesuai dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.
6. Pelanggaran HAM yang terbentuk kejahatan seperti penganiayaan, mencemarkan nama baik, atau pemukulan seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang sudah mengerti tentang HAM. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan upaya memahami pentingnya penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM, dalam rangka A. Melindungi hak-hak minoritas warga negara, B. Mendukung hak-hak mayoritas warga negara, C. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, D. Melindungi hak setiap orang di dalam masyarakat, E. Memajukan pergaulan dalam hubungan internasional. Jawaban yang benar adalah D. Upaya untuk memahami pentingnya penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM sangat diperlukan dalam rangka melindungi hak setiap orang di dalam masyarakat. 7. Perhatikan beberapa tindakan pelanggaran hak warga negara Indonesia berikut. 1. Melakukan demonstrasi di tempat ibadah. 2. Menyelewengkan dana bantuan operasional sekolah. 3. Pendataan penerima kartu perlindungan sosial yang tidak tepat sasaran. 4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menjadi BPJS. 5. Penyelenggaraan program pelatihan bagi anak kurang mampu tidak tepat sasaran. Bentuk pelanggaran hak warga negara Indonesia sesuai amanat pasal 34 UUD NRI tahun 1945 ditunjukkan oleh angka A1, 2 dan 3, B1, 3 dan 5, C2, 3 dan 4, D2, 3 dan 5, E3, 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah D. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka bentuk pelanggaran hak warga negara Indonesia sesuai amanat pasal 34 UUD NRI tahun 1945 ditunjukkan oleh angka 2, 3 dan 5. 8-10 orang pegawai harian lepas Dinas Kebersihan mengadu ke gubernur terkait penunggakan gaji yang mereka alami. Para pekerja menjelaskan, sudah 4 bulan belum dibayar oleh pihak terkait. Hal tersebut merupakan bagian bentuk pelanggaran hak warga negara dalam bidang sosial, yaitu A. Mendapat jaminan sosial, B. Mendapat kepastian hukum, C. Mendapat perlindungan hukum, D. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, E. Mendapat jaminan kesehatan dan kesejahteraan. Jawaban yang benar adalah E. Komnas Perempuan merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai upaya penegakan HAM. Contoh kasus yang tepat untuk ditangani oleh Komnas Perempuan adalah A. Seorang wanita tertangkap tangan saat mencuri sandal, B. Seorang wanita menjadi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, C. Seorang anak perempuan di bawah umur harus bekerja demi memenuhi keinginan orang tuanya, D. Beberapa warga menjadi korban dalam kerusuhan yang terjadi di Desa Sukabumi, E. Karyawati terlibat dalam kasus korupsi. Jawaban yang benar adalah B. Salah satu tugas Komnas Perempuan adalah meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga. 10. Pada dasarnya, bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah A. Hakim persidangan memberlakukan sanksi hukum bagi para terdakwa berdasarkan kitab undang-undang yang berlaku, B. Pemerintah daerah setempat memerintahkan Satpol PP untuk menangkap para gelandangan dan pengemis untuk mendapatkan pembinaan, C. Tukang tambal ban menggunakan halte bis dan angkutan untuk mencari nafkah, D. Satpol PP menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan, E. Pemilik lahan meminta perlindungan kepada polisi untuk mengusir masyarakat yang berada di dalam lahannya. Jawaban yang benar adalah C. Tukang tambal ban menggunakan halte bis merupakan salah satu pelanggaran HAM, karena halte yang harusnya tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, digunakan sebagai tempat mencari nafkah oleh tukang tambal ban.
11. Seringkali pemerintah daerah membuat peraturan khusus pedagang kaki lima. Isinya peraturan tiada lain adalah melarang para pedagang kaki lima untuk berjualan di sepanjang bahu jalan, seputar taman, dan di depan gedung-gedung perkantoran. Akan tetapi peraturan tersebut tidak dipatuhi karena bagi para pedagang tidak ada tempat lain untuk berjualan. Dalam kasus di atas, dapat disimpulkan, A. Terdapat pengingkaran kewajiban yang dilakukan pedagang, B. Adanya pelarangan hak bagi pedagang oleh pemerintah daerah, C. Pelarangan kewajiban pemerintah membuat undang-undang, D. Pemerintah mengingkari kewajiban, E. Peraturan daerah tidak mengakomodasi kepentingan pedagang. Jawaban yang benar adalah A. 12. Mengucilkan seseorang karena latar belakang dan kondisi ekonomi keluarganya, termasuk pelanggaran HAM yang bersifat A. Kejahatan apartheid, B. Diskriminasi, C. Perbudakan, D. Pelecehan, E. Penyiksaan. Jawaban yang benar adalah D. 13. Perhatikan beberapa kegiatan peserta didik berikut. 1. Mengikuti pelajaran PPKN dengan sungguh-sungguh, 2. Bergabung menjadi anggota PMR, 3. Mengikuti kegiatan pramuka dengan tekun, 4. Berpartisipasi dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, 5. Mengikuti kegiatan Karang Taruna dengan rajin. Kegiatan peserta didik di lingkungan sekolah, yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara ditunjukkan oleh angka A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 5, C1, 3, dan 4, D2, 3, dan 4, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah A. Contoh upaya bela negara di lingkungan sekolah, 1. Mengikuti pelajaran PPKN dengan sungguh-sungguh, 2. Bergabung menjadi anggota PMR, 3. Mengikuti kegiatan pramuka dengan tekun. 14. Pancasila sebagai sumber nilai memiliki makna. A. Konsensus mayoritas warga negara mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, B. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila, C. Nilai kerohanian dalam Pancasila menjadi sumber utama pengalaman bagi generasi muda, D. Sikap masyarakat menjadi landasan dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila, E. Gagasan tentang nilai-nilai Pancasila ditentukan secara mutlak untuk pedoman hidup. Jawaban yang benar adalah B. Makna Pancasila sebagai sumber nilai, diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis, bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. 15. Contoh perbuatan yang mencerminkan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Indonesia di bidang politik dan hukum adalah A. Seorang warga menolak melaksanakan kegiatan ronda yang telah dijadwalkan oleh seluruh warga secara musyawarah, B. Sebuah keluarga membuat aliran agama yang bertentangan dengan ajaran agama yang sudah kita percayai kebenarannya, C. Seorang anak yang berhenti sekolah dan ingin bekerja untuk membantu orang tuanya yang miskin, D. Seorang yang suka membuat keributan. Untuk mencari perhatian orang lain, E. Peserta kampanye konvoi di jalan raya tanpa menggunakan helm. Jawaban yang benar adalah E. Contoh perbuatan yang mencerminkan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Indonesia di bidang politik dan hukum adalah peserta kampanye konvoi di jalan raya tanpa menggunakan helm. 16. Sila kedua Pancasila menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua Pancasila ditunjukkan oleh sikap A. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, B. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, C. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,
D. Mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan saling menghormati dan menghargai. E. Memperlakukan manusia dengan adil sehingga tercipta persatuan bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya, kewajiban untuk memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 17. Seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah, wajib A. Menjunjung tinggi solidaritas dan kesetiakawanan daerahnya untuk antisipasi masalah etnis, B. Turut bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus HAM yang terjadi di wilayah masing-masing, C. Bertanggung jawab penuh atas kasus-kasus HAM yang terjadi di era berlakunya kekuasaannya, D. Menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia orang lain, dengan menjunjung tinggi hukum, moral etika dan tata tertib, E. Tidak peduli dengan lingkungannya agar tidak terlibat masalah yang terjadi di lingkungannya. Jawaban yang benar adalah D. Seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah, wajib menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia orang lain, dengan menjunjung tinggi hukum, moral etika dan tata tertib. 18. Alasan pentingnya menghormati hak orang lain adalah A. Ada kesamaan hak orang lain dengan diri pribadi sehingga masing-masing individu berbatasan haknya, B. Hak orang lain berkaitan dengan kepentingan umum sehingga individu wajib menghormati hak orang lain, C. Pemenuhan hak individu bergantung pada hak orang lain, D. Pada hak orang lain terdapat hak kita di dalamnya, E. Kita lebih menghargai hak orang lain daripada hak kita. Jawaban yang benar adalah A. Kita harus menghormati hak asasi orang lain, karena ada kesamaan hak orang lain dengan diri pribadi, sehingga masing-masing individu berbatasan haknya. 19. UUD Negara RI tahun 1945 menjamin setiap warga negaranya. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2 UUD RI tahun 1945 adalah A. Menganut berbagai macam agama yang diakui negara, B. Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, C. Mendapat pekerjaan yang layak serta imbalan dan perlakuan yang adil, D. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, E. Memajukan diri dalam perjuangankan hak secara kolektif. Jawaban yang benar adalah B. Bunyi pasal 29 ayat 2 UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 20. Tindakan penjajahan dan penindasan bangsa lain terhadap bangsa Indonesia, merupakan pelanggaran hak asasi. Hal ini secara tegas disebutkan dalam A. Pancasila Sila ke-1, B. Pancasila Sila ke-2, C. Pancasila Sila ke-3, D. Pembukaan UUD NRI tahun 1945, E. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea 1. Jawaban yang benar adalah A. Bunyi pembukaan UUD 45 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 21. Pembangunan karakter, budi pekerti, dan etika akan menjadi fokus di pendidikan dasar dan menengah pada pemerintahan sekarang ini. Selain itu, akan ditanamkan budaya bekerja keras, gotong royong, dan toleransi kepada peserta didik. Informasi tersebut menunjukkan adanya kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara Republik Indonesia dalam bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial, D. Hukum, E. Pertahanan.
Jawaban yang benar adalah C. 22. Perhatikan gambar berikut. Pelajaran apa yang dapat diambil dari gambar tersebut berkenaan dengan hak warga negara ialah: A. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. B. Pemerintah berkewajiban membangun sekolah di daerah tersebut. C. Pemerintah berhak mengirimkan guru ke daerah tersebut. D. Pemerintah berhak memberikan beasiswa kepada siswa-siswi tersebut. E. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang mewah. Jawaban yang benar adalah A. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa salah satu hak dari setiap anak di Indonesia adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka mengembangkan diri agar sesuai dengan bakat, minat, serta tingkat kecerdasan. 23. Perhatikan wacana berikut. Kesadaran para pengusaha tempat hiburan untuk membayar retribusi dan pajak daerah masih kurang. Padahal sudah berulang-ulang aparat Pemda menghimbau supaya para pengusaha mau membayar kontribusi pajaknya. Wacana tersebut menunjukkan bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang melanggar ketentuan UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, sebaiknya para pengusaha A. Menunda membayar pajak, B. Memprotes besaran pajak, C. Membayar pajak dengan terpaksa, D. Membayar pajak tepat waktu, E. Menolak undang-undang pajak. Jawaban yang benar adalah D. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. 24. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Contoh kewajiban asasi manusia yaitu: A. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah, B. Menghormati hak hidup, C. Menghargai pendapat orang lain, D. Menengok orang sakit di rumah sakit, E. Membantu tetangga yang sedang kesusahan. Jawaban yang benar adalah B. Contoh kewajiban asasi manusia: hak atas hidup, hak atas kemerdekaan dan kebebasan, hak atas keadilan dan perlakuan sama, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan upah layak, hak atas kebebasan beragama, hak atas perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, hak atas perlindungan dari perbudakan dan perdagangan manusia. 25. Perhatikan pernyataan berikut. Faktor ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang berkaitan dengan pernyataan tersebut disebabkan oleh faktor: A. Tidak toleran, B. Penyalahgunaan kekuasaan, C. Terlalu mementingkan diri sendiri, D. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, E. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Jawaban yang benar adalah E. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diartikan sebagai sifat acuh tak acuh, atau bercenderung cuek dan tidak peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta enggan untuk mematuhi norma-norma dan aturan negara.